pembahasan roster RRQ Season 16. Alasan RRQ beli Reza Z. Pura-pura kaget, Wow. Skylar ada di Onyx sekarang. Gimana guys? Gue lihat itu dengan RRQ 2 season pertama bisa ya walaupun L runner up ya bercandaannya, runner up untuk rookie itu udah luar biasa. Dan mereka bisa konsisten di second seasonnya L runner up lagi, bagus. Kayak sekarang waktunya mereka beneran trust tapi finishing nih. Kayak asahnya udah waktunya. 3 season kayaknya udah waktu untuk kayak prosesnya jalan. Jangan sampai season ini drop. Nah kalau itu baru udah masalah besar ini kalau gitu ya. Menurut gua yang menarik tadi kalau ngomongin runner up ya, karena setelah dilihat-lihat di season 14, season 15 roster rookie ini nih kalahnya 3-4 terus loh skornya. 7 game semua fasilitasnya dipakai. Jadi sebenarnya Intim tuh emang potensial sebenarnya dengan mungkin banyaknya pertanyaan kenapa harus Diren yang dikasih pelapis. Tapi setelah dipikir-pikir kalau kita kilas balik ke ESL 2 ESL sebelum sekarang, itu pernah loh ada momen di mana Rins itu naik, main sama Vin. Itu nggak nyambung sama sekali duo midnya. Jadi menurut gue kenapa nggak ada pelapis mid lane, nggak ada pelapis roamer? Karena kayaknya kalau Rins Idok ini dipisah, nih jantungnya langsung benar. beda Nggak gitu loh. jalan gitu Gak ya. bakal jalan sistemnya karena sistemnya emang ada di duo mid ini sebenarnya. Ada di Idok, ada di Rins. Makanya tadi yang paling masuk akal Res itu dibutuhkan buat nge-enable si junglernya. Karena ketika nanti Sujin dibutuhin buat main assassin, Diren gak bisa main hero-hero make play. Betul. Iya, benar. Harus hero patung. Dan hero patung sangat tidak nyaman menurut gue buat Diren. Dia gak bakal bisa nge-enable timnya. Beda sama Res. Kalau Res kan mungkin waktu di Onyx, di Dewa juga kita udah sempat lihat dia main hero-hero yang tanky banget kayak Hylos atau segala macam, Glue bahkan. Dan dia bagus yang kayak gitu. Iya, dia emang bagusnya yang buat badan-badan gitu kan. Even waktu di Onyx, waktu awal-awal. Ya mungkin kalau menurut gue ini emang bener-bener bentuk proses, bentuk yang dimana emang kingdomnya disuruh percaya proses. Karena kemarin-kemarin kan kingdomnya disuruh percaya sama beberapa individual doang kan. Dulu waktu itu, waktu season 13 kan disuruh percaya PH, oh PH-nya begitu. Iya, Terus di season 14, Skylar doang nih yang paling bisa dipercaya. Skylarnya gendong ternyata 4 lainnya main. Terus di season 15 disuruh percaya sama Toy, mereka perform sampai grand final. Ya berarti sekarang tinggal gimana kingdomnya percaya sama proses aja. Karena kalau dari yang gue lihat-lihat ya RRQ cuma lagi nerapin apa yang dilakuin sama Filipina. Yang dimana kalau rosternya emang gak ada yang banyak masalahnya, ya gak usah ganti banyak-banyak juga aja. Kalau masih hal-hal kecil yang bisa di fix, kan lu udah punya coaching staff kayak Cascute sama NMM, kayak lu percaya sama mereka untuk produce talentnya lah. Iya. Gua Ada pun Rev masuk sekarang kan? Iya, Rev Bukan jadi ML analis. lagi. Gue pun sempat nge-quote kalau gak salah kata-kata gue gini ya, gue lupa kata-kata gue sendiri. Pokoknya antara dua hal berarti dengan roster RRQ yang sekarang. Either mereka emang percaya sama proses roster dan cascute-nya atau emang sistem cascute-nya yang sebagus itu. Karena ya coachnya gak diganti, ya berarti emang sebagus itu dong sistemnya. Walaupun ya episode lalu gue bilang kan gue ya agak sedikit kecewa dengan cascute, tapi ya sampai sekarang menurut gue sistem yang dibuat sama cascute yang paling bagus. Make sense. Terus gue pengen nambahin satu, gue nggak terlalu kenal Rins sih sebenarnya, gue juga nggak pernah ngobrol secara langsung. Tapi kalau menurut gue Rins jangan gampang ke-trigger sama streamer sih. Setuju. Kenapa? Dia kelihatan ke-trigger kah? Ya waktu itu yang di IWC kan dia bilang dia pengen buktiin ke Mas Ade kan. Oh. Ya nggak sih, kalimatnya gimana ya? Ya pokoknya itu penutup kalimat penutupnya kan. Iya, Iya. menurut gue Gua udah berubah gitu kan. Ya menurut gua lu buktiin dengan gameplaynya juga ntar orang yang bisa nilai sendiri sih. Pembuktian. Gak usah terlalu Kecian. mikirin soal ini sih, maksud gua kayak entertain kayak gitu. Kan lu juga maksudnya pro player yang benar-benar fokus di menanginnya kan. Karena emang kalau ada achievement ya bisa dibilang lu pasti bakal menangin semuanya gitu loh. Jadi jangan inilah jangan ketiga yang kayak gitu. Menurut gua ya udah kasih lihat aja sih. Gua yakin Rins bisa sih karena dia tuh tipe mid yang agresif yang gue suka, cuman mungkin perhitungannya doang yang kadang agak meleset jadi dia offside. Ya dia berani ngedamage, dia berani apa, cuman ya itu aja. Perhitungannya kalkulasinya agak miss aja. Bahasa gampangnya juara nggak perlu ngebuktiin apapun. Betul. Iya benar. Itu aja. Gue ngulangin aja ya apa yang gue ngomong pas kita bikin episode yang sebelum EWC. Iya. Episode 2. Rins, lu itu jago, nggak usah kayak mikir lu itu kayak mau lebih dari Sans, lebih dari apa, lu menjadi Rins aja gitu loh. Jangan coba untuk menjadi someone else, player lain.
Dan lu itu mid lane yang spesial menurut gua karena shot caller juga kan. Ya kayak lu lihat TLPH Sanji shot callernya dan dia bisa itu. Dia butuh waktu juga kok. Beberapa kali dia sempat drop dan sempat dihujat juga, sempat dibilang kayak lu keluar aja. Gue ingat Snapdragon loh itu pas dia kalah hari pertama knockout. Pernah terjadi juga. Jadi kayak udah lu fokus diri lu sendiri, fokus sama tim, gak usah fokus yang apa yang mereka katain lu lah, mereka bilang kayak oh iya tim lu mistake doang kan gak jago apa yang gitu-gitu, udah gak usah ngomong itu ya bisa dijaga, tapi kalau enggak ngomong dan gak usah pikirin, dah That's sweet. lanjut aja. Wholesome. Apipi. Apipi Mirko Rins. Sujin kasih yang terbaik lah tur, yang bener lah tur. Aduh, Balik tuh. lagi ke Sujin lagi ya. Iya. Oh ini pesan-pesan ya? Iya. Ya kalau pesan-pesan Bang Keskit NMM kalau emang mau nongkrong hayu. Ajak gue ya. kita mah bagian yang menerima pusing-pusingnya orang aja. Stres-stres orang ya. Stresnya orang ayo kita. Masih mie Aceh? Ya mie Aceh lah. Masih, Ya, oke. Tren mie Aceh. Unik sih kita ngomongin RRQ karena kita sempat menjadikan Skyler salah satu headline di season lalu. Ya. Ketika Toy datang untuk replace dia di Gold Lane. Dan pura-pura kaget, Wow. Skyler ada di Onyx sekarang. Gimana guys? Ya, kita semua udah tahu dari kayaknya season lalu. Udah agak lama ya Udah tahu, sebenarnya. Kita ya diem-diem aja.